Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mencipta, dialah yang memberi, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan agama kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Bicara tauhid, maka kita tahu tatkala Allah menurunkan Nabi Adam, Nabi Adam turun dengan tauhid. Dan anak-anak Nabi Adam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian di masa Nabi Nuh alaihi salam, di mana kesyirikan terjadi, sehingga Allah mengutus Rasul Nabiullah Nuh yang mengajak kaumnya untuk kembali mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan, dalam berdoa, dalam memohon, dalam bertawakal, dalam cinta dan takut. Ya, kemudian Allah mulai mengutus rasul-rasul yang lain setelah Nabi Nuh. Karena manusia sering lupa. Dengan berjalannya waktu, setan yang belum mati, iblis, tidak berhenti menggodai manusia. Maka Allah menceritakan bahwa di setiap umat Allah mengutus Rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan kami, kata Allah, telah mengutus di setiap umat itu Rasul yang tugasnya menyeru kaumnya agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan menghindari taghut. Sampai kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau berjalan di gang-gang perumahan kota Mekah, mendatangi perkumpulan orang-orang Quraisy, mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, agar mereka mengatakan la ilaha illallah, agar mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Di Ka'bah sendiri ada 360 berhala. Bayangin bagaimana manusia yang begitu hinanya menghambakan diri kepada batu, ada yang menghambakan diri kepada kayu, ada yang menghambakan diri kepada binatang, kepada sapi, dan berbagai macam makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka meninggalkan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat Tabarak, surat Al-Mulk, ayat 1 dan 2, mengabarkan kepada kita kenapa kita ada. Nah, coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allahu Akbar. Allah itu di tangannya segala kerajaan. Indonesia milik Allah Azza wa Jalla. Semua benua, daratan, lautan, angkasa, apapun yang ada di antara langit dan bumi, dan yang ada di dalam bumi dan di dalam langit, itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, kita dulu nggak ada. Lalu kita ada. Dan kemudian kita akan mengalami fase tidak ada kembali. Kenapa Allah lakukan itu? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Bicara amalan yang baik adalah yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan aturan. Disinilah makna la ilaha illallah. Ikhlas, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, meninggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jal. Meninggalkan berbagai bentuk khurafat yang yakini di masyarakat. Dan sesuai dengan aturan ketika dia beribadah. Dan itu syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beragama mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ahibati fillah, tauhid ini adalah kunci surga. Engkau nggak akan masuk surga kecuali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, seorang muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, seorang muslim boleh menikah dengan ahlul kitab dengan harapan dia dapat mengajak itu perempuan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi seorang wanita muslimah tak boleh. Kalau mau masuk surga, bicara awal yang perlu diingat oleh setiap muslimah. Dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji dia. Baik nggak amalan dia? Bukan bicara mau dia, keinginan dia, ambisi dia. Kita adalah pekerja yang didatangkan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dan kalau bicara tauhid dalam keseharian seorang muslimah, itu akan berdampak kepada kehidupan dia. Orang yang tauhidnya benar, yang tauhidnya terjaga, yang dia mengesahkan Allah dalam beribadah, dia yakin Allah lah pemilik langit dan alam semesta ini. Dan dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah berdasarkan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Hidupnya akan tenang. Cerita depresi, cerita mereka yang selalu ingin healing, cerita orang-orang yang stres, maka ada masalah dengan tauhid dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 82? Surat Al-An'am ayat 82. Nah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lihat jemaah, keamanan yang merupakan kebahagiaan itu sesuai dengan tingkat keimanan. Keamanan itu perasaan damai, tenang, ya. Itu akan berkurang sesuai dengan tingkat kezaliman yang kita lakukan. Puncak kezaliman adalah kesyirikan. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan yang jauh dari tauhid, maka hidupnya menderita. Disinilah pengaruh tauhid kepada kehidupan seseorang. Dan orang-orang yang imannya sempurna, kekhawatiran itu akan hilang. Kecemasan itu akan kecil. Yang udah berangkat haji, yang udah berangkat umroh, di sana ada kisah seorang wanita yang sampai hari ini kisah itu tidak mati. Kisah air Zam-Zam yang kita minum sampai hari ini, yang mungkin sebagian kita menyimpan di rumahnya. Itu air berhubungan erat dengan seorang wanita yang melakukan umroh. Lalu selesai tawaf, dia sa'i di antara Safa dan Marwah. Itu berkaitan erat dengan kisah seorang wanita. Wanita yang mengamalkan tauhid dalam hidupnya, kemudian dia menjadi tenang dan damai walaupun sendirian. Istilah single parent yang sering dijadikan alasan penderitaan, tanda kesengsaraan buat mereka yang bertauhid dengan benar. Dia akan memandangnya sebagai sebuah anugerah yang harus disyukuri atau cobaan yang harus dilewati. Ahibati fillah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, dia berangkat dari Syam. Dibawa itu Hajar bersama putranya yang masih bayi, Ismail. Diletakkan di lembah di kota Mekah sana. Di bawah pohon dauh. Pohon dauh itu kalau kita melihat lambangnya Qatar, itu ada pohon, itu Doha, ibu kota Qatar. Ini ada pohon ketika itu. Di lembah situ, Nabi Ibrahim meletakkan Hajar di sana. Seorang wanita dengan seorang bayi. Ketika itu terjadi dengan orang-orang yang tidak beriman, maka dia akan merasa adanya kezaliman di sana. Tapi wanita ini tahu suaminya nggak zalim. Suaminya orang yang baik. Di kota Mekah pada saat itu tidak ada manusia. Saat ini kalau ada perempuan tinggal di rumah yang mungkin terpencil, oh gimana ini, nggak ada tetangga, jauh tetangganya, ini itu jauh dari pusat perbelanjaan, jauh-jauh.
yang ada penderitaan. Nih Hajar ditinggal di sana, tidak ada satu manusia pun yang mendampingi dia kecuali putranya yang masih dalam susuan. Yang keberadaan putra itu ya hanya akan merepoti sebenarnya, bukan membantu. Dikasih satu tempat air yang ada airnya dan satu wadah kurma. Allah hendak memberikan contoh kepada seluruh wanita. Bagaimana tatkala iman itu menancap di dalam dada. Bagaimana ketika tauhid itu mengakar dan dia tahu dengan Sang Pencipta. Bagaimana dia menyerahkan semuanya kepada yang biyadihil khair. Di tangannya segala kebaikan. Hajar sempat bertanya, engkau titipkan kami ke siapa di sini? Nabi Ibrahim dengan ontanya pergi meninggalkan tanpa menoleh. Ditanya lagi, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Terus berjalan. Sampai ketiga dirubah pertanyaannya. Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini, wahai Ibrahim? Pertanyaan tentang tauhid. Pertanyaan tentang Sang Pencipta. Apakah Allah yang memerintahkanmu? Ini bukan karena keinginanmu. Ini bukan karena urusan dengan istri pertamamu. Ini Allah. Faqala Ibrahim, na'am. Iya. Apa jawaban perempuan ini? Lihat ya, bagaimana para muslimah ketika menghadapi kejadian-kejadian dalam kehidupan yang tidak menyenangkan dia. Yang dia tidak menginginkan itu terjadi, tapi itu terjadi. Lihat bagaimana seorang yang tauhidnya benar dengan yang tauhidnya kaleng-kaleng. Hajar dengan penuh keridhaan. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang nyuruh engkau, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Berangkat kau sudah. Bayangin, ditinggal sendirian. Tanpa ada satupun manusia. Tanpa ada perkebunan di sana. Suaminya pergi menuju ke Syam. Yang jarak antara Mekah dengan Syam kira-kira 1 bulan perjalanan. Tidak meninggalkan kecuali air dan 1 wadah kurma. Kalau bukan karena tauhid dan keimanan Hajar, kebenaran tawakal dia kepada Allah, nggak mungkin dia mampu melewatin ujian itu. Dia pasti sudah pingsan di awal ditinggal. Seorang wanita yang tahu-tahu diceraikan sama suaminya. Yang mungkin suaminya tahu-tahu sakit parah. Tidak dapat memberikan nafkah kepada dia. Dan dia harus merawatnya. Hajar ini jauh. Berhenti di sana. Berdoa dengan putranya. Melihat bantaran gunung batu. Lembah yang tidak ada air. Bagaimana kemudian dia berlari-lari dari antara Sofa menuju ke Marwa. Selesai usaha dia? Enggak. Dia balik lagi dari Marwa ke Sofa. Dari Sofa ke Marwa. Dari Marwa ke Sofa. Dari Sofa ke Marwa. 7 kali. 7 putaran dia berlari. Ada usaha. Lalu Allah berikan kepadanya air Zam-Zam. Yang sampai hari ini kita meminum.
Tapi sayang, sebagian kita tatkala menjalankan ibadah umrah, ketika lari antara Safa dan Marwah, dia lupa dengan peristiwa sa'i itu. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 51. Menceritakan bahwa dia yang berkuasa, dia yang menimpakan musibah, dan bagaimana sikap orang yang beriman dan bertauhid ketika dapat musibah dan ujian. Nah, coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Masya Allah. Bayangin ya, terkena musibah mengatakan huwa maulana. Dikasih cobaan yang berat, yang membuat hatinya hancur. Fisiknya lemas. Apa kata dia? Huwa maulana. Huwa maulana. Allah itu pelindung kami. Dia berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang menimpa dia sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jal. Nggak ada ceritanya stres. Nggak ada ceritanya marah-marah. Huwa maulana. Dia pelindung kami. Dia sayang sama kami. Dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ini bicara tauhid. Ketika seorang kenal dengan penciptanya, dia tahu dengan asma'ullah al-husna. Kita tahu bicara tauhid, maka dia mentauhidkan Allah, dia yakin Allah sebagai Rabbnya. Dia tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dan dia maha indah. Dan hanya dia yang pantas untuk disembah. Dan itu ikrar setiap muslim dalam keseharian dia. Di setiap sholat dia mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ahibati fillah, bicara tauhid, maka seorang muslimah tahu bahwa Allah senantiasa bersama dia. Allah senantiasa mengawasi dia. Ketika Allah mensifati wanita-wanita yang soleha, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Perempuan yang soleha ini, perempuan yang bukan pura-pura baik di depan suaminya. Dia bukan wanita yang pura-pura baik, sopan di depan mertuanya. Di depan anak suaminya, kalau ternyata dia ibu tiri umpamanya. Enggak. Karena dia merasa senantiasa diawasi Allah Azza wa Jal, maka dia takut. Suaminya nggak ada di rumah, tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Dia bukan wanita yang hanya takut ketika diawasi. Dan kalau tauhid ini menancap di diri seorang hamba, ya Allah syama, bukan hanya bicara muslimah, setiap orang nggak butuh CCTV dia, nggak butuh pengawas karena dia selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Ahibati fillah, ada sebuah cerita tentang wanita. Cerita ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah dari Abdullah bin Zaid bin Aslam.
dari ayahnya, dari kakeknya. Abdullah bin Zaid bin Aslam. Ini menceritakan dari Aslam. Aslam ini yang biasa mendampingi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa kata Aslam? Baina ana ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa huwa ya'ussul Madinah. Pada suatu malam, tatkala aku bersama Umar bin Khattab, dia sedang ronda keliling memperhatikan kota Madinah. Idh a'ya, tahu-tahu Umar kecapean. Fattaka'a ala janibi jidarin fi jawfil lail. Karena dia kecapean, kemudian dia bersandar di samping tembok rumah. Tengah malam nih, gak ada manusia. Umar kepingin melihat. Jadi kalau bicara Umar itu, apa istilahnya, mengawasin rakyatnya. Bukan karena ada kamera. Tengah malam, orang-orang tidur, dia keliling. Kecapean dia bersandar di tembok. Fa'idha mra'atun taqulu libniyatiha. Ada seorang wanita yang berkata kepada putrinya. Cerita dua perempuan. Kita lihat kualitas tauhid dua perempuan ini. Berbeda. Padahal mereka ibu dan anak. Makanya kadang-kadang kita melihat ada yang anaknya imannya Masya Allah. Dan ada yang sebaliknya. Anaknya durhaka, ibunya soleha. Ada yang ibunya nggak benar, anaknya benar Masya Allah. Kembali kepada tauhid yang ada di dalam dada. Apa kata sang ibunda memanggil putrinya? Ya bnata, qumi ila dhalika laban, famdhuqihi bil ma. Wahai putriku, sana engkau campur itu susu sama air. Susu suruh campur sama air. Faqalat ya ummata. Sang putri mengatakan kepada bundanya, ya ummata, ama alimti ma kana azmatu amiril mu'minin al-yawm. Wahai bunda, apa engkau nggak tahu tentang pengumuman maklumat yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hari ini? Wa ma kana min azmatihi ya bunayya. Ibunya tanya, apa pengumuman? Apa maklumat yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab? Qalat innahu amara munadiyan fanada an la yushabal labanu bil ma. Dia kirim orang untuk memberikan pengumuman agar nggak ada lagi yang mencampur susu sama air. Untuk dijual nih. Kalau mau dicampur susu sama air untuk diminum sendiri ya tafadhol. Tapi untuk dijual nggak boleh lagi susu dicampur sama air. Apa kata ibundanya? Faqalat ya bunayya qumi ila laban famdhuqihi bil ma. Wahai ananda, wahai putriku, ayo sana. Berangkat tuh. Campur itu susu sama air. Fa innaki fi mawdi'in la yaraki Umar. Engkau sekarang berada di posisi yang Umar nggak kelihatan sama dirimu. Faqalatis sabiyya li ummiha. Bagaimana putri ini berkata kepada ibundanya, ma kuntu li uti'ahu fil mala'i wa a'sihi fil khala. Wahai bunda, aku nggak mungkin lah mentaatin dia karena di depan orang, dan aku bermaksiat kepada dia ketika dalam kondisi sendiri. Perempuan ini menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 8 sampai 10.
Coba kita baca sebelum kita lanjutkan cerita anak gadis ini. Di surat Ar-Ra'd ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa ma tazdadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribul bin nahar. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Sama saja bagi Tuhan, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri pada siang hari. Allahu Akbar. Kita lihat jemaah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh itu mengetahui apa yang ada di rahim para wanita. Para betina. Bagaimana pertumbuhan itu anak. Yang kadang-kadang kita berangkat, USG, diketahui, oh ini beratnya nambah, oh ini berkurang, oh ini ada apa ya. Allah itu tahu dengan segala sesuatu yang engkau ucapkan dan yang terbetik di hatimu. Dimanapun kau berada, Allah senantiasa mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kalian. Kembali kepada cerita wanita tadi. Bagaimana wanita ini menyampaikan kepada ibundanya bahwa dia bukan orang yang pura-pura. Dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin aku bermaksiat kepada Umar ketika kelihatan dan aku bermaksiat kepada Umar ketika sembunyi-sembunyi. Kalau ada dia taat, patuh, enggak. Subhanallah, ketika wanita ini mengatakan itu, Umar dengar jemaah. Kemudian rumah itu dikasih tanda. Umar memerintahkan kepada Aslam. Ya Aslam, imdi ilal mawdi' fandur manil qailah wa manil maqulu laha wa hal lahum min ba'al. Aslam, engkau cari tahu tentang dialog itu terjadi antara siapa. Siapa yang nyuruh mencampur air dengan susu dan siapa yang tidak mau melakukan itu. Mereka punya suami apa enggak? Fa'ataitul mawdi'. Kata Aslam, aku datang ke rumahnya. Ternyata gadis itu enggak punya suami. Dan yang nyuruh nyampur susu sama air itu ibunya. Ternyata dalam kehidupan ini, ya hukum asalnya ibu itu madrasah. Ibu itu sekolah. Ibu itu yang menanamkan tauhid dan keimanan di diri anaknya. Tapi terkadang ada ibu-ibu yang tidak peduli kecuali dengan kesenangannya saja.
Tapi Allah yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Berapa banyak anak-anak yang tahu kebenaran, yang tahu hak Tuhannya, itu di sekolah, itu di masjid. Tapi di rumah dia tidak mendapatkan itu. Akhirnya ternyata di rumah itu nggak ada seorang laki-laki pun. Aslam laporan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar mengumpulkan anak-anaknya. Umar mengatakan kepada mereka, hal fikum man yahtaju ila imra'atin uzawwiju. Apakah ada di antara kalian yang membutuhkan seorang wanita? Aku akan nikahkan dia. Bapak nih mau menikahkan putranya. Umar mengatakan, walau kana bi abikum harakatun ila nisa ma sabaqahu minkum ahadun ila hadhil jariyah. Kalau bapak kalian masih punya hasrat ke wanita, maka nggak akan ada yang mendahului dia untuk menikahin perempuan ini. Masa Umar sudah tua? Apa kata anak-anak Umar? Faqala Abdullah li zawjah. Kata Abdullah bin Umar, aku sudah punya istri. Abdurrahman juga mengatakan, aku punya istri. Ada Asim, putranya Umar, dia mengatakan, la zawjata li fazawwijni. Aku belum punya istri, aku nikahkan aku dengan dia, wahai ayahanda. Akhirnya Umar kirim orang, terjadi lamaran, dan kemudian dinikahkan. Ahibati fillah. Ketika Asim menikah dengan perempuan ini punya anak perempuan. Dan perempuan ini menikah dengan Abdul Aziz. Dan dari Abdul Aziz ini, bersama ibunda dia, bersama putri dari wanita tadi, lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Sesuai dengan kesempurnaan iman, sesuai dengan itu pula keamanan dan kedamaian yang akan didapat. Kekhawatiran dengan rizki, berkurangnya harta, itu nggak akan menimpa seorang yang tauhidnya benar. Kenapa banyak penipuan? Banyak perempuan yang utang sana, utang sini, yang kadangkala membuat suaminya hidupnya berantakan gara-gara utang dia. Melakukan manipulasi, seperti yang hampir dilakukan oleh ibunda perempuan ini. Karena tauhidnya lemah, nggak merasa diawasi sama Allah Azza wa Jal. Ketika seorang merasa diawasi, nggak berani dia melakukan perbuatan ini. Maka bagaimana tauhid ini berdampak nyata dalam kehidupan seorang muslim. Ahibati fillah. Ada wanita-wanita yang masih melakukan sihir. Sihir terhadap suaminya. Sihir terhadap mertuanya. Dia takut suaminya kawin lagi. Dia ingin menundukkan mertuanya. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang mengantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid dia. Engkau ingin suamimu cinta kepadamu. Engkau ingin hubunganmu baik dengan mertuamu. Caranya apa? Kau punya Allah Azza wa Jalla. Bukan malah menghambakan diri kepada syaitan. Ahibati fillah.
Seorang muslimah yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia tahu bahwa kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Negeri ini negeri bala, negeri ujian, yang kelak hasil dari ujian itu akan ditampakkan pada hari kiamat nanti. Dia tahu yang mengatur rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Dia yakin bahwasanya fulan kaya, fulan miskin, Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Maka di sini seorang yang bertauhid dengan benar, nggak ada dia hasud, iri sama fulana, dengki sama fulana. Lu pertanyaannya, yang ngasih rezeki fulana siapa? Engkau yang bagi-bagi rezeki sama dia? Bukan. Orang tuamu yang ngasih rezeki sama dia? Bukan. Pamanmu, keluargamu? Bukan. Siapa yang kasih rezeki? Ya Allah lah. Lalu kenapa Allah kok membuat dia kaya, membuat engkau miskin? Di sini dipertanyakan tauhid dia. Ketika dia tahu bahwasanya Allah Al-Hakim. Nih pentingnya tauhidul asma' wa sifat. Pentingnya dia belajar tentang asma'ullah al-husna. Ketika dia tahu Allah tidaklah memberi, tidaklah menentukan sesuatu kecuali ada hikmah di balik sana. Karena semuanya milik Allah, maka Allah berhak membagi semau Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan tenang hidupnya. Ahibati fillah. Gak sama ya kondisi para wanita di dunia ini. Ya, ada yang mendapatkan suami yang zalim. Ada yang kezalimannya tingkat tinggi. Sampai ke KDRT. Ada yang kezalimannya, ya mungkin dia tidak memberikan nafkah dengan layak. Ada yang suaminya biasa-biasa aja. Ada yang suaminya baik banget. Seorang muslimah yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwa balasan kelak sesuai dengan beratnya cobaan dan ujian yang diberikan. Wanita yang punya anak 5 nggak sama dengan wanita yang anaknya 1. Wanita muslimah yang anaknya 11 nggak sama loh bicara pahala dengan wanita yang anaknya cuma 7. Bagaimana dia harus lelah, capek, hamil 11 kali. Bisa dibayangin ya. Yang hamil 3 kali aja mau hamil lagi. Aduh ruwet ini itu. Tapi tatkala bicara tauhid dan iman hamba, dia akan mendapatkan balasan. Maka dia akan jalani. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 17. Surat Ghafir ayat 17. Bagaimana engkau akan mendapatkan balasan sempurna sesuai dengan yang engkau rasakan. Nah, coba dibaca surat Ghafir. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawm. La zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya.
Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Tuh. Dalam kehidupan dunia ini kita merasa mungkin rugi. Karena kita hidup tidak beruntung seperti fulana. Tadi dia menjadi single parent, dia ngurusin anak sendiri, suaminya zalim, gak diurusin, ditinggal kawin lagi, yang ini gak dikasih nafkah. Ingat, gak ada yang dirugikan. Engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang engkau usahakan. Disinilah bicara tauhid ya. Bicara beriman kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa Allah tidak menzalimi hambanya. Kehidupan dunia hanya sementara. Dan kelelahanmu dengan kelelahan fulan beda. Maka balasanmu pun berbeda. Sampai Nabi SAW menyebutkan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang hidupnya senang di dunia, ya sedikitlah cobaan buat dia. Ketika di hari kiamat dia melihat Allah membagikan pahala buat orang-orang yang sengsara hidupnya di dunia, yang dikasih bala dan petaka oleh Allah Azza wa Jal. Yang susah hidupnya, rumahnya berantakan. Hari ini makan, besok dia nggak tahu. Sakit. Dan lain-lain cobaan yang ada. Orang yang sehat ini, yang hidupnya nyaman di dunia, melihat pembagian hadiah, pahala buat orang-orang yang kena bala. Dia ingin ketika hidup digunting-gunting kulitnya. Karena lihat ya Allah banyak sekali pahalanya. Maka di sini seorang wanita muslim. Mungkin engkau tidak seberuntung fulana. Ya. Tapi engkau tahu Allah itu maha adil. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha lembut. Allah mampu memberikan apa yang diberikan kepada fulan kepadamu. Ahibati fillah. Maka saatnya kita mempelajari tauhid itu kembali. Yang sebenarnya sholat kita full tauhid. Bacaan Al-Fatihah kita full tauhid. Ketika kita membaca surat-surat pendek full tauhid. Mengesahkan Allah Azza wa Jal. Kemudian kalau kita baca Al-Quran yang sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Yang dikatakan Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban, bulan orang-orang yang suka baca Quran. Nih bulannya persiapan menghadapi Ramadan. Engkau akan lewat tuh ayat-ayat tentang Allah Azza wa Jal. Tentang kekuasaannya. Tentang anugerah yang dia berikan. Tentang sifat-sifatnya. Tentang nama-namanya. Sehingga bertambah keimananmu. Bertambah kedamaianmu. Walaupun mungkin secara ekonomi engkau tidak lebih beruntung dari orang-orang lain. Baca Asma'ullah al-Husna. Hafalkan. Fahami dan kaji. Tinggalkan segala ketergantungan pada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak tatayur. Nggak ada ceritanya dia percaya dengan burung yang menyebabkan kesialan. Dia mau keluar dari rumah malam hari umpamanya. Tahu-tahu ada burung hantu lewat. Dia undurkan. Mana imanmu? Mana tauhidmu? Sebagian orang sampai hari ini dalam kehidupan seharian dia takut dengan angka 4. Takut dengan angka 13. Kita lihat kadang-kala ada hotel nggak ada lantai 13-nya. Kursi di pesawat nggak tahu ada nomor 13 atau tidak, Anda lupa. Tapi yang jelas ini bicara tauhid. Keberuntungan semua dari Allah. Kesialan Allah yang menetapkan. Dan Allah tidak menjadikan benda-benda, binatang-binatang itu sebagai sebab kesialan.
Di sini tauhid. Bukan dari golongan kami orang yang bertatoyur, yang masih percaya dengan suara-suara burung. Suara burung gagak. Ketika dia mau usaha, dia ngeliat, oh kok ada burung yang ke arah kiri. Dia ngeliat, ya Allah, kayaknya hari ini hari naas. Dia nggak percaya dengan yang namanya hari sial, bulan sial. Karena dia tahu Tuhannya Allah tidak menjadikan Jalla Jalaluh ada hari-hari sial. Ada angka-angka sial. Ada burung-burung sial, nggak ada. Tapi orang yang imannya lemah, kita bisa melihat. Mereka masih percaya dengan ya suara-suara tersebut. Masih percaya bahwasanya ada yang namanya pawang hujan. Mana tauhidmu? Allah di tangannya segala kekuasaan. Ahibati fillah, terakhir coba kita baca firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 59. Nah, surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ahibati fillah, semua sudah ditulis. Bayangin, daun yang gugur. Kita mungkin duduk di depan rumah kita. Tahu-tahu ada daun yang gugur. Dan di waktu yang sama, mungkin ada ribuan daun yang gugur. Biji yang ditanam oleh petani. Biji-bijian yang dibawa oleh burung. Di waktu yang sama di seluruh penjuru dunia yang masuk ke dalam tanah, Allah tahu dia akan tumbuh atau tidak. Allah tahu ketika dia tumbuh sampai berumur berapa. Ketika itu adalah biji yang akan menumbuhkan pohon yang berbuah. Allah tahu ada berapa buah yang akan ada di pohon itu. Siapa yang makan buah tersebut, Allah tahu. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Maka tenanglah engkau. Apapun yang terjadi. Engkau punya masalah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Karena engkau tahu yang bisa menyelesaikan masalahmu hanya Allah Azza wa Jal. Bukan berarti engkau tidak berusaha. Tapi iman di dalam dadamu senantiasa mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga membuat kita jadi lebih benar lagi dalam menyikapi kehidupan. Karena sejatinya kunci kebahagiaan adalah tauhid di dunia. Dan kunci kebahagiaan di akhirat adalah tauhid. Karena pintu surga tidak dibuka kecuali dengan la ilaha illallah. Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin atau memandu jalannya tanya jawab. Jazakillah khair. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz untuk ilmu yang telah diberikan. Kita
mulai dengan pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapan sebaiknya anak mulai dikenalkan dengan konsep tauhid dan bagaimana caranya? Apakah dengan mengatakan bahwa makanan, mainan, dan kesukaannya adalah bukan dari orang tua tapi dari Allah Subhanahu wa taala cukup, atau ada cara lain Ustadz yang lebih efektif? Anak saya saat ini masih ada yang berumur 5 tahun dan satu lagi SD sudah masuk umur 8 tahun, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara mengenalkan tauhid kepada anak-anak kita, itu tentunya dengan banyak cara. Yang salah satunya adalah doa. Setiap mau tidur, diajarin tuh baca ayat kursi. Baca bismikallahumma dengan nama Allah. Aku hidup dan mati. Atau aku mati dan hidup. Ketika mau makan diajarin bismillah, nah. Baca bismillah. Nah. Ini yang ngasih makan Allah Azza wa Jalla. Semuanya dari Allah. Ketika keluar rumah, ajarin untuk membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ketika turun hujan, ajarin Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, ini yang nurunkan hujan itu Allah. Minta supaya bermanfaat. Ketika naik kendaraan, diajarin tuh doa. Allah, artinya semuanya Allah. Keluar masuk kamar mandi. Ketika sakit, diajarin minta sama Allah Azza wa Jal. Kalau bicara tadi mungkin memberikan mainan atau apa, diajarkan. Dengan tadi kita baca bismillah aja, dia tahu ini dari Allah. Kenapa harus baca bismillah? Karena Allah yang kasih. Kemudian mengajarkan dari apa yang dilihat. Ikan, ayam, kucing. Yang dalam kehidupan seharian mungkin dia lihat. Atau ketika dia makan. Dia melihat ada ikan, ada tempe, ada macam-macam nih. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ketika ada bencana. Angin puting beliung, ada banjir, ada gempa, ada apa. Yang kadang-kadang anak-anak nonton. Di sini kita tanamkan kepada dia. Dan ada hal yang memang anak-anak itu menghafal. Dia menghafal terus, dia tahu bahwasanya Allah adalah Tuhannya dia. Allah yang memberi segala-galanya. Nanti anak itu akan sampai fase dia bisa nalar. Dia bisa bertanya nantinya. Nah, di situ kita boleh bisa lebih mendalami lagi makna tauhid. Tapi paling tidak di masa dia kecil, bagaimana dibiasakan untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, karena doa itulah ibadah. Ketika melihat awal bulan, melihat bulan sabit ya, sekarang udah tanggal 11, tanggal 2, 3 atau 1, 2, 3, ketika melihat bulan sabit ya, di situ ada doa. Bagaimana engkau ajarkan kepada anakmu untuk mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau dia nggak ngerti ya. Wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya sampai menangis mendengar ulasan kajian Ustadz ini, karena saat ini saya merasa sedang sangat terguncang dan khawatir kena pada tauhid saya. Saya mualaf Ustadz karena menikah dengan suami yang mengenalkan dengan Islam, dan saya masuk sukarela karena Islam sangat logis dan mudah. Hingga saat ini saya telah memiliki dua anak yang masih SD. Namun saya mendapat cobaan terakhir ini. Saya baru tahu kalau suami saya selingkuh pacaran dengan beberapa wanita berbeda. Saya syok dan galau karena saya dibesarkan dengan keluarga yang tidak membolehkan selingkuh dan menikah hanya dengan satu pasangan. Saya cinta dengan Islam, namun sakit hati ini membuat saya sempat berpikir untuk meninggalkan suami dan kembali ke keluarga lama saya. Tolong saya dibantu, Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Seorang yang
masuk Islam, bukan berarti dia tidak akan diuji sama Allah SWT. Kita tahu bagaimana istrinya Fir'aun ketika dia masuk Islam. Di hadapan dia ada Fir'aun dan bala tentaranya. Dan benar, dia disiksa, dipaksa keluar dari Islam. Dan sampai mati dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana Bilal bin Rabah ketika dia masuk Islam, Allah berikan ujian kepada dia. Disiksa, diseret, dijemur, dibenamkan di pasir yang panas di kota Mekah. Dan Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Allah mengatakan, di sini kita perlu tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Isinya ujian. Dar bala. Engkau punya anak diuji, nggak punya anak diuji. Punya suami diuji, nggak punya suami diuji. Artinya nggak ada ceritanya engkau tidak diuji. Allah mengatakan ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami Islam, kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah? Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga muncul, nampak, kelihatan mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Surga Allah itu mahal, jemaah. Surga Allah itu mahal. Dan neraka Allah itu pedih siksanya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Lau anna mura'atan min ahli jannah." Kalau ada seorang bidadari surga melongok ke dunia ini, dia akan menerangi timur dan barat. Untuk menjadi itu butuh perjuangan. Ya, engkau sekarang diuji dengan suami yang selingkuh. Kalau bicara selingkuh dia berzina, maka tugasmu sebagai seorang istri adalah bagaimana menasehati dia. Mengajak dia kembali kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah. Bahwa kelezatan kemaksiatan itu hanya membawa kesengsaraan. Dan kalau pada akhirnya suamimu tidak mau berhenti berzina, ini kita bicara berzina ya, maka engkau punya hak untuk gugat cerai suami. Bukan kembali kepada keluargamu, tapi kembali kepada Tuhanmu. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan masalah engkau akan mendapatkan gaji, Allah akan kasih rizki yang engkau nggak kebayang kok dapat rizki dari sana. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, dia percaya sama Allah, dia serahkan kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Innallaha balighu amri. Allah lagi, sesungguhnya Allah akan menyampaikan kepada urusannya ini. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menetapkan kadar ketentuan untuk segala sesuatu. Ada yang ujiannya lebih parah daripada dirimu. Dan Anda masih ingat dengan cerita seorang wanita di Swiss yang dia dinikahin oleh muslim dari Indonesia. Dinikahin wanita ini. Akhirnya dia masuk Islam. Dan dia belajar Islam.
Jadi Masya Allah bagaimana taatnya dia sama Allah. Dia belajar sampai dia gugat cerai suami. Karena suaminya masih suka ke klub malam, sholatnya masih bolong-bolong. Dia sudah menjadi muslimah yang benar. Dia gugat cerai suaminya. Enggak, sudah. Subhanallah. Bagaimana dia bukan kembali kepada keluarganya. Dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tinggalkan suami. Maka ketahuilah engkau berada di tempat ujian. Engkau hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian selanjutnya. Dan engkau harus yakin. Ujian ini sudah ditakar sesuai dengan keimananmu. Dan engkau mampu menghadapinya. Tinggal pertanyaannya. Engkau benar beriman atau pura-pura beriman. Semoga Allah menguatkan dirimu menghadapi ujian ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita akan kasih kesempatan kepada peserta di Zoom. Tafadholi Ukti Yuniarti. Satu pertanyaan Ukti. Tafadholi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanya Pak Ustaz, saya itu punya teman Nasrani. Dahulunya alhamdulillah keluarganya, anak-anaknya sudah masuk Islam semua. Nah, itu akidahnya lebih bagus daripada saya, Ustaz. Jadi saya tuh sebagai umat Islam dari lahir itu merasa malu gitu, Ustaz. Jadi akidahnya dia bagus, membaca Al-Qur'annya juga bagus. Sekarang dia sudah mengajar dan sudah memakai jilbab dan sudah memakai pakaian syar'i secara lengkap gitu, Ustaz. Itu dia mempelajarinya sangat serius. Nah, sebagai umat Islam kita yang dari kecil, supaya kita begitu tuh harus bagaimana sih Ustaz supaya akidahnya kita kuat, tidak terpengaruh oleh orang lain, tuh kita harus bagaimana Ustaz? Subhanallah. Subhanallah. Na'am jamaah. Ini sebuah tantangan ya. Memang seorang yang lahir Islam, kadangkala dia berpandangan nggak enak jadi orang Islam. Tapi orang yang di luar Islam, ketika dia masuk Islam, dia tahu betapa indahnya Islam ini. Karena dia pernah merasakan jahiliyah. Dia pernah merasakan meminta kepada batu, kepada patung. Dia merasakan hidup penuh dengan kecemasan. Ketika dia masuk Islam, dia mendapatkan satu hal yang nikmat sekali. Sehingga akhirnya dia belajar dan belajar. Bagaimana yang muslim dari lahir ini supaya dia lebih kuat lagi akidahnya. Maka belajar. Karena Islam keturunan itu kan kita nggak belajar kadang-kala. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kadang-kadang kita nggak belajar. Sehingga kita harus belajar. Setelah belajar itu kita akan kenal sama Allah. Kita akan kenal sama Rasul SAW. Dengan kenal itu kita akan cinta. Tak kenal maka tak sayang. Cinta inilah yang membuat seseorang akhirnya gunung didaki, lautan diseberangi. Maka caranya adalah belajar tentang Islam. Baca Quran dengan artinya. Makanya kadang-kadang non-muslim ketika masuk Islam, dia setelah perjalanan panjang. Dia baca Quran, dia cari kebenaran, sampai dia lihat agama Allah. Yang muslim dari lahir kadang-kadang Islamfobia. Melihat, aduh bukan kayak gitu tuh Islam tuh. Loh, kok Islam yang mana? Islam tuh cuma satu. Dia Islamnya keturunan, Islamnya tradisi dan budaya, dan dia beranggapan bahwasanya apa yang dia tidak dapatkan di budaya dan tradisi dia, dianggap bukan dari Islam. Dianggap Islam garis keras atau apa. Lah, kitabnya umat Islam itu Al-Quran. Yang dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW.
Maka caranya supaya kita kuat seperti mereka adalah menumbuhkan cinta. Dan menumbuhkan cinta itu dengan terus belajar dan berdoa memohon kepada Allah. Minta, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita kembali untuk yang peserta yang ada di Zoom. Tafadholi Ukhti Tias. Afwan, satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ilmunya Ustadz. Afan izin bertanya, kalau ada seorang ayah yang tidak sholat, puasa dan beribadah, sudah didoakan, diajak baik-baik meminta bantuan orang ketiga, tapi belum mau beribadah juga. Kehidupan di keluarga ini banyak masalah, ujian dan cobaan ekonomi. Apakah ini sebagian besar penyebab dosa yang dilakukan ayahnya? Apalagi harus dilakukan anak perempuannya tersebut, Ustadz. Mohon bimbingannya. Barakallahu fiik. Allahu Akbar jemaah. Ini cerita seperti cerita anak perempuan sama ibunya tadi. Anak perempuannya soleha, tapi ibunya nggak soleha. Kalau ini anak perempuannya soleha, bapaknya nggak soleh. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran beliau setelah berdakwah bertahun-tahun di kota Mekah, yang masuk Islam itu sedikit sekali dibanding dengan waktu yang dihabiskan untuk berdakwah. Beliau ingin orang-orang itu berubah untuk beriman. Tapi Allah katakan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Menyampaikan. Gak bisa. Tugas anak itu kepingin orang tua yang dapat hidayah, dia sampaikan. Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwain bapaknya? Pada akhirnya bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim. Maka jangan berhenti mendakwain orang tua. Dakwain tinggal. Bawa orang tuanya ke kuburan. Bikin kajian di rumah. Tulis surat buat bapaknya. Apa yang bisa dilakukan? Dia lakukan. Tapi dia gak punya kekuasaan untuk merubah orang tuanya. 1 juta kiai dia datangkan. Kalau Allah katakan tidak, tidak. Paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, yang merawat Nabi SAW sejak umur 8 tahun. Sampai Nabi menikah. Sampai Nabi menjadi Rasul. Pamannya tahu dengan keponakannya ini. Tahu dengan dakwah keponakannya. Tahu dia benar anak keponakannya ini. Tapi karena ada penghalang hidayah itu. Fanatisme menjadi penghalang hidayah. Kesombongan menjadi penghalang hidayah. Maka bagaimana membuat penghalang-penghalang itu hilang? Ya, tapi tugas kita hanya bisa mendoakan dan terus berdoa sebagai seorang anak ya. Jadi seorang putri mendapati bapaknya seperti itu, dia doakan terus. Sekali-kali bapaknya diajak kajian atau bikin kajian di rumah. Mungkin bapaknya diajak ziarah kubur, diajak ziarah ke tempat kawan-kawannya yang sudah sakit parah, dengan harapan hatinya menjadi lebih lembut. Semoga dengan itu Allah memberikan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apa hukum mencari arti tentang mimpi yang kita dapat ketika tertidur? Apakah kita boleh mempercayai tentang arti mimpi tersebut, dan apakah akidah tauhid kita akan terganggu jika kita mempercayainya? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau engkau bermimpi
mimpimu baik, maka jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang mencintaimu. Kalau mimpimu buruk, jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Karena boleh jadi orang-orang itu akan menakwilkan dengan takwil yang semau dia. Sehingga engkau akan hidup menderita gara-gara takwil orang ini. Dan boleh jadi engkau mulai berprasangka yang tidak-tidak dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kalau mimpi buruk jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau mimpi baik, engkau jangan ceritakan kecuali kepada orang yang mencintaimu. Bukan kau mencintai dia. Karena belum tentu orang yang kau cintai dia suka sama engkau. Boleh jadi engkau nanti hasut. Dihasut sama dia. Sebagaimana Nabi Yusuf gak boleh cerita sama bapaknya. Jangan kau ceritakan. Nanti saudara-saudaramu akan hasut, akan bermakar. Maka itu yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang dari Allah, ada mimpi dari syaitan, dan ada mimpi yang bunga tidur belaka. Tapi sekali lagi, mimpi baikmu ceritakan kepada orang yang mencintaimu kalau engkau mau cerita. Tapi mimpi burukmu, engkau jangan cerita kepada siapa-siapa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk berikutnya, Bapak Doli Ukti Ulana. Afwan, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin. Allahumma amin. Afwan Ustaz, jadi begini, ada seorang ustazah yang dia tidak mau dipanggil ustazah. Dia maunya dipanggil Umu sajalah. Tetapi ada seorang ustazah lagi yang mengatakan harus dipanggil ustazah, katanya begitu ya. Tetapi yang ustazah tersebut masih tidak mau. Bagaimana itu hukumnya? Apakah memang harus dipanggil ustazah ketika seorang akhwat itu mengajar mengaji, ataukah tidak perlu begitu Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan penghormatan. Kewajiban kita menghormati orang-orang yang berilmu. Kewajiban kita mengagungkan orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada kita, guru-guru kita. Ya kita panggil dia dengan panggilan penghormatan. Tapi kalau ternyata dia nggak mau, sejatinya panggilan ummu pun ada penghargaan di situ. Jadi tidak dipanggil namanya. Umpamanya, Ana punya anak namanya Jabir. Ana dipanggil Abu Jabir. Biasa di antara para ustadz dipanggilnya ya Abu Jabir, tidak dipanggil ustadz, dipanggil Abu Jabir karena memang ya seumuran gitu ya. Tapi kalau orang mungkin manggilnya masih Ustadz Abu Jabir. Padahal sebenarnya Abu Jabir itu sudah ada penghargaan di situ. Jadi kalau ustadzah ini nggak mau, maka panggillah dia dengan nama yang dia sukai. Jadi kalau dia suka dipanggil Ummu Ahmad umpamanya, udah panggil dia dengan Ummu Ahmad. Ini juga penghormatan karena maunya dia seperti itu. Jadi bukan maunya jamaah, tapi maunya dia. Itu yang seharusnya kita hargai. Seperti di Jakarta biasanya, masih dipanggil Pak Ustadz. Padahal Ustadz itu udah cukup. Tapi Pak Ustadz, Ibu Ustazah umpamanya. Ini kan kembali kepada tradisi dan budaya. Tapi intinya kita sebagai seorang murid diperintahkan untuk mengagungkan Ustadz, guru-guru kita dengan panggilan-panggilan yang dia sukai. Seperti itu. Ketika dia suka dipanggil Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Tapi kalau dipanggil Ustadz aja dia sudah cukup, Ustadz aja. Kalau tadi ada ustazah yang dia mengajarkan ilmu,
tapi dia lebih suka dipanggil Ummu Ahmad, umpamanya Ummu Sofia, maka panggillah dengan panggilan yang dia suka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallah khair Ustaz. Saya akan bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama dengan rahmat yang luas, merahmati Ustadz Hafizahullah Ta'ala dan tim dengan rahmat yang luas. Amin rabbil alamin. Amin. Ustadz mohon nasihat. Adik saya janda yang kurang mampu mau memasukkan anaknya ke pesantren dan butuh bantuan biaya. Saya cek pesantren tersebut banyak melakukan kebid'ahan. Apakah jika saya membiayai ponakan saya di pesantren tersebut, saya malah berdosa karena ikut andil dalam saya dalam kebid'ahan? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita diperintahkan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya saudara, tadi punya adik yang anaknya masuk pesantren? Kita perlu memberikan arahan kepada dia. Ini loh ada pesantren, bagus. Aku bantu biayanya, biar dia sekolah di situ. Ini sebagai kakak ya, menawarkan sebuah kebaikan. Ketika dia nggak mau, umpamanya, ya sudah kita membantu karena dia tidak mampu. Aku kasih bantuan, tapi harapanku ya bukan di pesantren itu. Jadi kita memberikan bantuan untuk biaya hidup dia sebenarnya, untuk keperluan dia. Mungkin dengan cara seperti itu, ya kita terhindar dari tolong menolong dalam keburukan. Karena tolong menolong itu ada yang apa ya? Yang mubashir, yang memang menolong dalam keburukan tersebut. Ada tolong menolong yang enggak. Jadi dia di sana belajar kebaikan, dia belajar Al-Quran, tapi mungkin dia di situ juga akan mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Artinya bukan semua yang dia pelajari di situ keburukan, enggak. Jadi insya Allah kita masih akan dapat kebaikan. Tapi kita dengan catatan tadi, bagaimana memberikan nasihat kepada dia dengan pesantren yang lebih baik. Karena yang jelas tadi di tempat itu bukan hanya keburukan yang diajarkan. Ada pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan sunnah. Ada ilmu-ilmu yang bermanfaat buat dia. Tapi mungkin ada hal-hal yang kurang baik ya. Seperti itu. Seperti kita menyumbang masjid. Yang masjid itu ya dipakai sholat 5 waktu, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya kita sumbang dengan niatan dia mendapatkan kebaikan. Atau uang itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang ada di tempat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz. Masih bisa Ustaz ya? Sudah waktu Ustaz? Siap, tafadhal. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah konsep tauhid bisa diterapkan dalam mendapatkan jodoh terbaik? Saya anak bungsu dari 5 bersaudara dan semua kakak saya pernikahannya gagal. Hingga saat ini umur saya 36 tahun. Merasa sangat sulit menentukan pilihan dan memantapkan hati untuk menikah. Saya selalu khawatir setiap menemui kekurangan dari calon dan langsung menjauh. Namun saya juga khawatir jangan-jangan itu adalah pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara gagal dalam berumah tangga, terkadang sebagian orang berpendapat kegagalan itu disebabkan pasangannya. Dia lupa dengan dirinya. Maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki diri. Kalau bicara konsep tauhid, seorang muslim ketika dia memilih pasangan, Rasul SAW sudah memberikan arahan. Allah dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan, wala tunkihul musyrikin, wala tankihul musyrikat. Jangan menikahkan dengan orang-orang musyrik.
Jangan menikahi wanita-wanita musyrikah. Jadi harus yang bertauhid. Naam. Jadi engkau punya yang namanya kriteria minimal. Kalau bicara kekurangan, semua punya kekurangan. Selama dia manusia. Mau menikah dengan seorang ustadz, dia punya kekurangan. Dia manusia biasa. Maka ada batas minimal. Apa batas minimal itu? Calonmu agamanya baik, dia melaksanakan kewajiban dia, meninggalkan yang haram. Wajib dan meninggalkan yang haram. Mungkin dia belum melaksanakan yang sunnah-sunnah, masih ada yang makruh-makruh yang dikerjakan, tapi yang wajib dia jalankan, yang haram dia tinggalkan. Ini minimal. Akhlak yang mulia. Menghormati orang tua, ya. Menyayangi adik-adiknya, dia menghargai bibinya. Ini yang penting. Dia bukan orang yang bakhil. Kalau kekurangan yang lain, semua punya kekurangan. Dan kegagalan itu boleh jadi karena dosa yang dilakukan salah satu dari kedua pasangan. Atau gak sabar dan gak bersyukur. Banyak wanita yang dia bersabar menghadapi suaminya, tapi gak syukur sama suaminya. Sulit bagi dia berterima kasih sama suami. Tapi sabar menghadapi suami yang zalim, ya karena terpaksa. Tapi syukur itu pilihan. Sabar itu banyak yang mau gimana lagi, sudah dapat suami kayak gitu mamanya. Maka di sini nasihat ana, ketika ada seorang laki-laki yang datang, engkau lihat agama dan akhlaknya, kemudian engkau istikharah minta pilihan sama Allah, lalu engkau belajar tentang bagaimana menyikapi suami yang punya kekurangan yang kau sudah tahu dengan kekurangannya. Barakallahu fiik. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir mungkin. Nah. Insyaallah, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, main ke pantai selatan, ini ada beberapa yang serupa Ustadz saya bacakan. Jika main ke pantai selatan, Tangkuban Perahu dan pantai di pesisir laut, pakai baju hijau maka akan terseret ombak. Dan ada juga yang tidak boleh mendekatkan pusaran air di pantai, tidak boleh membuang air kecil sembarangan, serta berbuat keji di pantai tersebut, maka akan terjadi bala. Itu disampaikan petugas sekitar pantai. Jika percaya hal tersebut, apakah disebut syirik dan apa yang harus kita lakukan agar tidak timbul kesirikan? Ada beberapa juga Ustadz yang bertanya hal tersebut, apakah kita harus melakukan dengan melanggar larangan tersebut supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita tidak ingin terjerumus ke syirik, Ustadz. Masya Allah. Nah, jamaah rahmukumullah, bicara pantai selatan ya, dengan klinik-kliniknya, dengan kisah Nyai Roro Kidul, ada Nyai Roro Blorong apa ya, yang kita ketika kecil disuguhi cerita-cerita tersebut ya. Kita tahu jin punya kerajaan di laut sana. Jin, setan itu di sana. Taib. Dan setan itu kerjanya menakut-nakuti manusia. Bagaimana Allah ceritakan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin, maka kami membuat mereka semakin sengsara, semakin ketakutan, agar terus mereka memberikan sesajen ya. Seperti yang kita lihat mereka melakukan sesajen diberikan kepada lautan, mencari kedamaian, minta keselamatan. Ini bicara tauhid mereka. Mereka apa lupa laut itu milik Allah Azza wa Jalla? Atau mereka percaya ada penguasa selain Allah Jalla Jalla. Tugas kita adalah mengamalkan apa yang diperintahkan. Ketika kita berada di tempat yang anggap tempat itu mistik, menakutkan, ada banyak kejadian-kejadian, maka bacalah apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejahatan ciptaannya. Kita tahu mungkin ada yang ganggu kita di sana. Karena kita yakin jin itu ada dan setan itu ada.
Di antara arahan-arahan yang disebutkan oleh penjaga pantai itu ada yang benar. Benar itu jangan kencing sembarangan, jelas lah. Nggak boleh kita kencing sembarangan. Tapi kalau bicara yang pakai baju tertentu, itu bisa diambil oleh lautan, ini khurafat. Artinya sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Coba dilihat, yang terseret oleh lautan, yang tenggelam, bajunya warna-warni. Ada yang pakai baju hijau, baju merah, baju putih, macam-macam mereka terseret. Kebetulan itu yang warnanya merah atau warnanya hijau umpamanya. Jadi kita nggak boleh percaya ini masuk tatayur nantinya, meyakini kesialan di pakaian itu. Sial engkau kalau pakai baju itu. Tapi kalau biar nggak boleh dekat-dekat kepusaran, karena memang pantai itu ombaknya besar. Sehingga ada hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan. Tapi kalau sudah kepercayaan dengan sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat, yang tidak nampak, maka di sini kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah menjadikan itu sebab kesengsaraan atau tidak? Ada di Jember kejadian ya. Orang di pantai selatan di Jember ini, sekelompok keluarga yang anak perempuannya ini setiap mau nikah, atau bukan, setiap nikah gagal. Akhirnya dibawa ke pantai katanya untuk tolak bala ya, berendam di malam hari. Subhanallah. Ana lupa ada berapa belas orang ditelan oleh ombak mati semuanya. Seperti itu. Ini bicara tauhid. Maka pantai itu milik Allah, laut itu milik Allah. Bicara engkau, ya ketika ada perasaan tadi umpamanya, oh pakai warna hijau ya akan ditelan laut. Engkau pakai warna hijau, iya. Karena aku tahu, nggak masalah. Nggak apa-apa ketika untuk menunjukkan itu. Tapi jangan lupa untuk membaca doa, memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla, perlindungan dari Allah. Karena jin itu akan merusak akidah seseorang. Ketika ada seorang yang nggak takut ya dengan sesuatu khurafat yang dibuat oleh jin. Umpamanya bicara angka 13 atau angka 4. Kemudian orang itu bikin lantai 4 umpamanya. Di liftnya ada lantai 4. Akhirnya dibikin yang tinggal lantai 4 itu kesurupan atau apa. Itu kerjaannya jin memang. Mereka melakukan itu. Maka kita harus menguatkan keimanan kita, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Jamaah jangan lupa kita berada di tanggal 11 Sya'ban. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, perbanyak puasa sunnah. Keluarkan zakatmu yang sudah waktunya keluar. Kesibukan-kesibukan yang akan menyibukkanmu di bulan Ramadan, kalau bisa diselesaikan di bulan Sya'ban ini, sehingga kau masuk bulan Ramadan full untuk berebut pahala dan mencari karunia Allah Azza wa Jalla di saat pintu-pintu surga dibuka. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator, jazakillah khair.